Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Susanto dan selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ardan Kurniawan dan rekan saya Pulung Punjung Laksito. Kami akan mempresentasikan chapter 7 mengenai Quality and Innovation in Product and Process Design. Langsung saja, next. Yang pertama yakni mendesain produk untuk kualitas. Nah, saat mendesain produk, pertama-tama kita harus menjawab banyak pertanyaan. Misalnya, apa saja fungsi yang diinginkan pelanggan, apa kemampuan produk saat ini, kemudian apa batasan bahan yang telah dipilih untuk suatu produk, kemudian apakah ada bahan yang lebih baik yang tersedia, kemudian berapa biaya pembuatan suatu produk, kemudian berapa biaya untuk membuatnya sukses di pasar atau biaya iklannya, kemudian apa yang bagaimana suatu produk itu didesain berdasarkan kualitasnya. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut, maka di sini tentu saja kualitas itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, di sini model Kano menunjukkan bahwa kualitas sendiri adalah fungsi untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi. Model Kano ini kemudian membedakan antara kualitas dasar, kualitas kinerja, dan kualitas yang mengasihkan atau exciting quality. Nah, sasarannya yakni suatu produk itu harus memiliki kualitas yang mengasihkan atau exciting quality. Nah, apabila kita melihat pada gambar yang kami kutip dari buku, maka di sini grafiknya untuk performance quality dan exciting quality itu arahnya ke atas mendekati garis satisfaction atau kepuasan. Dan condongnya ke sebelah kanan, yakni memenuhi persyaratan dari pelanggan itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya adalah proses desain. Nah, di sini ada 9 proses yang menjadi langkah untuk melakukan suatu desain, yakni desain produk. Yang pertama adalah generate product ideas, yang mana sumber eksternal dan internal ini memiliki pikiran tentang konsep-konsep baru untuk membuat produk. Nah, di sini orang-orang yang terlibat untuk mengenerate ide ini yakni dari pihak internal serta pihak eksternal. Untuk pihak internal sendiri seperti bagian pemasaran, bagian manajemen, bagian R&D, kemudian saran dari karyawan yang melakukan atau karyawan yang ada di suatu perusahaan. Kemudian untuk sumber eksternalnya itu seperti pelanggan pada khususnya, kemudian pakar industri, konsultan, pesaing, pemasok, dan mungkin ahli-ahli di bidang yang berkaitan dengan produksi produk. Kemudian untuk langkah kedua yakni project customer need atau memproyeksikan kebutuhan dari pelanggan. Nah, ini dilakukan untuk memprediksi apa kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan di masa depan. Nah, dengan langkah ini urutannya yakni pertama kali mengumpulkan data, di mana data itu dapat diperoleh menggunakan survei pelanggan. Kemudian yang selanjutnya, langkah selanjutnya yakni teknologi feasibility statement atau pemilihan teknologi untuk pengembangan produk. Nah, di sini seorang desainer produk itu dapat memilih bahan dan teknologi yang akan memberikan kinerja terbaik bagi pelanggan dengan biaya yang dapat diterima atau dengan biaya yang minimal untuk menghasilkan kualitas tertentu atau dengan biaya tertentu untuk mendapatkan kualitas yang maksimal. Kemudian untuk langkah yang ketiga yakni proses teknologi selection atau di sini memilih proses teknologi yang akan digunakan, di mana dalam hal ini nanti akan dipilih apa saja teknologi yang mungkin layak untuk digunakan ke depan yang dapat menunjang proses produksi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas produk itu sendiri. Kemudian yang tahap selanjutnya yakni final product definition. Pada hal ini pemilihan teknologi itu diharapkan mampu menghasilkan produk berbiaya rendah dan berkualitas tinggi.
Nah, rancangan dari desain ini sendiri, harapannya ke depan itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan berdasarkan desain yang telah digunakan, yang telah dibentuk oleh perusahaan itu sendiri, di mana diwujudkan dalam gambaran perusahaan berdasarkan spesifikasi yang ada, kemudian ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah marketing plan design. Nah, bagian ini yakni rencana pemasaran produk. Ini berkaitan dengan persiapan dari rantai pasok, kemudian kegiatan ini juga menentukan pelanggan serta aliran distribusi, serta dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan rantai pasok serta menentukan jaringan distribusi ke depan. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya adalah product evaluation atau evaluasi produk, yang mana dalam hal ini evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah suatu produk yang telah dibuat itu sesuai dengan harapan dari perusahaan, apakah sesuai standar atau tidak. Kemudian dari sini kita bisa melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Kemudian yang selanjutnya adalah manufacturing system design. Nah, ini adalah bagaimana suatu produk itu diproduksi secara massal, berdasarkan sistem yang telah didesain atau sistem manufaktur yang telah didesain perusahaan, dan yang tahap terakhir yakni menyalurkan produk hingga ke tangan konsumen atau end user, sehingga di sini diharapkan nilai dari suatu produk itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Next. Selanjutnya yakni Quality Function Deployment atau QFD. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat digunakan atau urutan-urutan langkah untuk membuat QFD ini sendiri. Nah, untuk kedepannya dalam membuat QFD ini tentu saja kita memerlukan gambaran atau ilustrasi menggunakan alat HOQ atau House of Quality. Kemudian untuk langkah pertama yakni kembangkan daftar kebutuhan pelanggan. Nah, dalam hal ini daftar persyaratan pelanggan itu mencakup apa saja. Nah, cakupannya yang di sini yakni adalah kebutuhan pelanggan, terutama yang berkaitan dengan aspek tertentu dalam suatu proses. Nah, kemudian untuk contohnya itu pada gambar ini ya, semisal kita mencontohkan restoran. Restoran itu memiliki beberapa persyaratan pelanggan. Yang pertama yakni contohnya semisal restoran itu harus bersih, kemudian pengaturan tempat duduk itu harus nyaman, kemudian makanan yang disajikan itu harus lezat, kemudian pelayanan dari waiter itu harus responsif atau memiliki tingkat ketanggapan yang tinggi. Kemudian untuk tahapan yang kedua yakni mengembangkan daftar elemen desain teknis di sepanjang atap rumah. Nah, ini atap rumahnya sudah terlihat seperti pada gambar 7/3, yang mana elemen desain ini akan mencangkup berbagai berbagai bahan bangunan seperti misalnya jenis ubin, kemudian ubin lantai yang tahan kotoran, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat kursi, pelatihan untuk pelayan, serta standarisasi dari menu. Next. Kemudian untuk langkah yang ketiga yakni mendemonstrasikan hubungan antara persyaratan pelanggan dengan elemen desain teknis. Nah, terdapat diagram yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan hubungan ini. Nah, di sini kita membuat simbol-simbol. Ada lingkaran warna hitam, ada lingkaran warna putih, serta segitiga, yang mana setiap simbol itu memiliki skor masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan simbol-simbol ini untuk menghitung apakah suatu persyaratan itu memiliki tingkat keterkaitan yang rendah, sedang, atau tinggi. Nah, di sini kita memisalkan bahwa nilai satu itu memiliki hubungan keterkaitan yang rendah, kemudian untuk nilai 3 itu
sedang. Kemudian untuk nilai yang 9 itu yakni sangat tinggi. Kemudian untuk tahapan yang keempat, yakni mengidentifikasi korelasi antara elemen desain pada atap rumah. Nah, hal ini dengan menggunakan simbol yang diidentifikasi pada gambar 7-6, akan tetapi dengan dua simbol tambahan seperti silang serta centang yang menunjukkan apakah elemen desain itu berkorelasi positif atau negatif, yang mana akan dijelaskan di gambar selanjutnya. Next. Nah, untuk yang proses nomor 4 tadi, untuk mengidentifikasi korelasi, di sini kita ada simbol silang X dan lingkaran hitam, yang mana hal ini berada di bagian atap rumah dari HOG itu sendiri untuk mengidentifikasi korelasi antar persyaratan teknis. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yakni melakukan penilaian kompetitif terhadap persyaratan pelanggan. Nah, di kedua sisi kanan dan di bagian tengah bawah ini terdapat penilaian tentang bagaimana produk itu dibandingkan dengan produk pesaing utama. Nah, di sini kita mencontohkan kalau perusahaan kita ini diberi tanda AS, US, kemudian untuk pesaing utama itu ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, di sini nanti kita melakukan plotting. Perusahaan kita yang nanti berada di posisi yang mana, posisi skor yang mana, posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Semakin tinggi nilai dari komponen kompetitif ini, maka nanti tentunya perusahaan akan memiliki skor yang lebih baik pula. Kemudian yang selanjutnya, langkah selanjutnya yakni memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Nah, sisi ini ditunjukkan pada bagian paling kanan di gambar 7-10, yang mana hal ini menunjukkan prioritas kebutuhan pelanggan. Kemudian prioritas ini mencangkup kepentingan berbagai pelanggan, seperti nilai target, poin penjualan, dan bobot absolut. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yakni memprioritaskan persyaratan teknis. Nah, setelah kita mencari tahu bobot absolut tadi, yang mana bobot absolut sendiri merupakan jumlah produk dari hubungan antara pelanggan dan persyaratan teknis yang diminta, serta kolom kepentingannya bagi pelanggan, atau ditunjukkan pada kolom keempat dari kanan itu. Kemudian untuk nilai bobot relatifnya sendiri merupakan jumlah produk dari hubungan antara persyaratan pelanggan dan persyaratan teknis. Nah, di sini cara menghitungnya yakni pertama-tama kita dari tabel customer requirement ini atau persyaratan customer ini seperti clean facilities, comfortable seating, makanan yang lezat, dan pelayanan yang responsif. Ini nanti dikalikan dengan itu angka tingkat kepentingan atau importance itu di bagian competitive assessment, sehingga di sini diperoleh 81 untuk contoh clean facilities. Kemudian 81 ini nanti dimasukkan di bagian bawah absolute weight. Kemudian untuk comfortable seating, delicious food, responsive server, ini nanti caranya sama. Nah, kemudian setelah kita menghitung absolute weight, maka yang selanjutnya kita menghitung relative weight. Untuk relative weight sendiri, ini cara hitungnya yakni untuk skor dari clean facilities, misalnya yang disimbolkan dengan lingkaran hitam, itu nanti dikalikan dengan penjumlahan pada competitive assessment bagian kanan. Jadi untuk komponen import dan target value, sales point, dan absolute weight itu nanti dikalikan dulu, kemudian nanti ketemu absolute weight-nya. Nah, ini contohnya untuk bagian kanan atas itu yang sebaris dengan clean facilities kan ditemukan 27. Kemudian itu nanti dikalikan dengan skor dari ini clean facilities sendiri, simbol lingkaran hitam, sehingga hasilnya 243. Kemudian untuk
customer requirement yang lain sama cara menghitungnya. Next. Nah, selanjutnya setelah kita tadi menghitung absolute weight dan relative weight, maka selanjutnya kita menghitung bobot relatifnya. Untuk bobot relatif, bobot relatif faktor serta absolute faktornya, yang mana hal ini nanti dievaluasi untuk menentukan keputusan teknik apa yang perlu dibuat untuk meningkatkan desain berdasarkan masukan pelanggan. Nah, jadi semisal berdasarkan absolute weight dan relative weight tadi, setelah kita hitung-hitung, semisal yang pertama kita mengambil contoh pada absolute weight. Absolute weight dari setiap komponen kebutuhan teknis atau persyaratan teknis itu tadi dijumlah terlebih dahulu. Sehingga di sini contohnya dijumlah menghasilkan 416. Nah, kemudian untuk menghitung absolute faktornya, itu jumlah dari setiap persyaratan teknis dibagi jumlah dari absolute weight itu sendiri. Sehingga di sini untuk tipe lantai di sini kita mendapatkan poin 0,19 atau 19% untuk tingkat kepentingannya. Kemudian untuk kebersihan dari lantai sendiri sama 19% atau 0,19. Kemudian untuk materi kursi kita memperoleh 19. Kemudian untuk pelatihan pelayan di sini kita memperoleh 0,19 juga. Dan selanjutnya untuk menu standar atau standar menu yang disajikan ini nilainya 22. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk standarisasi menu ini memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, kemudian untuk menghitung relatif faktor itu sama caranya, yakni dengan menjumlahkan relative weight. Setelah itu nanti kita bagi melakukan pembagian antara setiap jenis dari persyaratan teknis dibagi dari total dari relative weight sehingga ketemu rasio yang sama seperti cara perhitungan dari absolute faktor tadi. Nah, ini nanti fungsinya untuk menghitung persentase bobot dari masing-masing baik bobot absolut maupun bobot relatif. Nah, untuk langkah dari pembuatan QFD berdasarkan metode HOQ ini, contohnya sampai di sini. Namun untuk contoh ini hanyalah bagian pertama dari proses pendesainan produk, HOQ dari desain produk. Kemudian untuk selanjutnya seperti spesifikasi komponen, kemudian proses produksi, kemudian perencanaan kualitas itu nanti sama juga dibuat HOQ-nya sendiri-sendiri. Sehingga di sini HOQ itu perannya itu sangat besar atau sangat penting. Next. Selanjutnya yakni teknologi dalam desain. Nah, saat ini seorang desainer itu lebih cenderung menggunakan sistem desain berbantuan komputer atau biasanya disebut dengan computer aided design atau CAD. Ini biasanya sering dipakai oleh anak-anak SMK ya, atau bisa disebut AutoCAD itu, yang mana hal ini biasanya digunakan untuk membantu dalam melakukan desain. Kemudian komponen yang penting lain dari sistem CAD sendiri yakni teknologi grup yang memungkinkan pembuatan katalog dan standarisasi dari suku cadang serta komponen untuk produk yang kompleks. Nah, sistem CAD ini atau biasa disebut dengan CAM ini biasanya juga berkaitan atau diikat secara bersama-sama dengan sistem loop tertutup, dengan sistem kendali mutu Computer Aided Inspeksi atau CIE, serta Computer Aided Testing atau CAT. Seperti yang kita ketahui bahwa CAT itu sangat populer untuk tes CPNS itu. Sekarang kan menggunakan CAT. Kemudian untuk tes masuk perguruan tinggi itu juga menggunakan sistem yang sama seperti CAT juga. Sehingga di sini peran teknologi dalam melakukan desain itu sangat penting, khususnya untuk menjalankan proses produksi itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan.
Di sini saya Pulung akan melanjutkan presentasi dari Mas Ardan. Yang pertama itu metodologi desain lainnya. Dari ke-9 proses desain yang telah disebutkan oleh Mas Ardan tadi, dari generasi ide sampai menuju ke manufaktur dan distribusi ke pengguna akhir, itu terdapat dua cara. Yang pertama itu melakukan langkah desain secara berurutan, jadi menggenerasi data, kemudian langkah berikutnya seterusnya sampai langkah ke-9, atau melakukan langkah-langkah desain secara bersamaan. Apabila dilakukan secara berurutan, itu akan memakan waktu yang sangat lama dibanding secara bersamaan. Dan kemungkinan saat produk telah jadi, idenya itu bisa saja jadi usang, karena tren itu telah bergerak menuju ke arah yang lebih jauh. Sehingga sebaiknya dilakukan dengan cara bersamaan, atau yang di dalam buku disebut sebagai rekayasa serentak. Kemudian, kita masuk ke produk life cycle atau PLC. Pengembangan produk bukanlah proses yang statis, melainkan proses yang dinamis. Setelah produk baru dikembangkan, perusahaan bisa saja telah mempersiapkan untuk memperkenalkan produk generasi berikutnya. Di sini terdapat gambar suatu siklus hidup produk. Nah, mengapa siklus hidup produk ini penting untuk dipertimbangkan? Ada dua keharusan atau imperatif. Yang pertama, ini siklus hidup produk menjadi lebih pendek. Karena siklusnya menjadi lebih pendek, maka keusangan itu menjadi masalah yang penting. Karena desainer itu dituntut untuk selalu mengembangkan produk dengan inovasi-inovasi teranyar. Dan yang kedua, dengan siklus hidup yang semakin pendek, maka variasi produk itu menjadi jauh lebih penting. Sehingga lagi, kuncinya inovasi. Inovasi dari para desainer itu sangat penting agar produk itu bisa mengejar tren. Kemudian berikutnya produk pelengkap atau komplementer. Produk pelengkap ini diperlukan karena dua alasan. Yang pertama, keusangan produk itu mengharuskan produk mendapat pembaruan. Pembaruan di sini tidak harus dengan menggunakan fitur-fitur terbaru, bisa saja dengan fitur-fitur pelengkap atau komplementer. Misalnya, apabila dilihat di gambar di sini, fitur komplementernya dari yang iPhone, tadinya satu kamera menjadi dua kamera. Tetapi fitur komplementer itu tidak seluruhnya bisa dilihat oleh mata. Bisa saja fitur komplementernya itu tidak terlihat, seperti misalnya ketipisan HP, HP-nya itu berkurang beberapa senti atau beberapa mili, itu juga bisa jadi. Atau bisa juga dengan memberikan merchandise atau produk pendukung untuk sebagai paket dengan produk utama dan meningkatkan nilai jual dari produk utama. Kemudian yang kedua, beberapa produk memiliki permintaan musiman yang mengharuskan produk counter seasonal. Misalnya produk coklat yang kedua ini. Apabila kita masuk ke itu hari Natal, maka produk coklatnya itu bungkusnya diganti agar sesuai dengan tema Natal. Nah, bentuk-bentuk adaptasi seperti itu dinamakan produk pelengkap karena bungkusnya ini bukan merupakan produk utama. Produk utamanya itu coklat. Bungkusnya itu hanya komplement dan disesuaikan dengan season atau musim. Kalau musim Natal ya desainnya Natal, musim Lebaran Idul Fitri disesuaikan dengan Idul Fitri, tema Islami, dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya ini design for manufacture atau DFM. Pertimbangan utama dari DFM ini yang paling utama adalah desainnya itu hemat biaya dan mudah dibuat. Hemat biaya di sini berarti biayanya itu masuk akal dan rasional. Misalnya bahan baku yang digunakan itu tepat sasaran dan sesuai dengan segmen, dan lain-lain sehingga HPP-nya itu dapat ditekan. Dan desainnya mudah dibuat agar dapat diproduksi massal secara mudah. Nah, tetapi juga ada pertimbangan lain dalam DFM. Yang kedua ini desainnya itu perlu agar mudah dirawat, karena perawatan itu harus dilakukan secara berkala agar tidak mengalami kerusakan. Apabila desain produk jelek dan produk mengalami kerusakan, namun desainnya tidak siap untuk menghadapi kerusakan, bisa saja
cost atau biaya untuk melakukan perawatan itu lebih mahal daripada untuk membeli produk baru. Maka desain juga perlu mempertimbangkan aspek perawatan agar biaya untuk melakukan perawatan itu masuk akal dan produknya bisa menjadi awet. Dan yang kemudian ketika keandalan, nah desain ini juga harus mempertimbangkan aspek keandalan, karena desain yang bagus, yang HPP-nya murah, tetapi tidak bisa diandalkan, ya percuma. Karena konsumen atau pengguna pasti menginginkan produk itu selalu andal setiap akan digunakan. Kemudian, kecepatan sebuah konsep mencapai pasar. Nah, ini juga sangat penting, karena apabila sebuah produk itu lama dalam mencapai pasar atau mempenetrasi pasar, maka kompetitif dari produk tersebut akan menurun. Kemudian, kesederhanaan. Nah, di sini berarti menstandarkan bagian. Karena desain perlu agar mudah dibuat, maka perlu mengedepankan kesederhanaan. Kesederhanaan di sini bisa dicapai dengan menggunakan bagian atau komponen-komponen yang telah distandarisasikan. Dan yang terakhir, masalah lingkungan. Ini merupakan aspek pertimbangan yang baru-baru ini mulai digaungkan oleh LSM untuk menjaga alam. Nah, di sini konsep lingkungan terdiri dari penggunaan kembali atau reuse dan produksi ulang atau remanufacture. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Dan kemudian kita masuk ke ERP dan PDM. ERP yakni Enterprise Resource Planning. Ini sistem yang mengintegrasikan keuangan, perencanaan, dan kontrol ke dalam suatu arsitektur. Sistem ini sesuai dengan namanya resource, berarti handle sumber daya. Sedangkan Product Data Management atau PDM itu membantu mengolah data produk dan proses pengembangan produk dengan melacak data yang dibutuhkan untuk merancang, membuat, mendukung, dan memelihara produk. Jadi ERP itu fokusnya sumber daya atau bahan bakunya, dan PDM itu fokusnya pada produknya. Kita masuk ke desain untuk pemeliharaan. Konsep desain untuk pemeliharaan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu komponen mudah diganti. Karena pemeliharaan itu dilakukan secara berkala, maka komponen-komponen yang terpasang itu sebaiknya mudah diganti apabila tingkat kedaluarsa itu sangat cepat. Dan yang kedua, komponen mudah dilepas dengan alat yang standar. Nah, di sini komponen-komponen yang akan diganti itu selain perlu diberikan pengaman agar tidak mudah lepas, tapi saat dilakukan pemeliharaan juga perlu agar mudah dilepas. Desain perlu menghandle dua sisi ini, sisi agar aman dan tidak lepas saat digunakan, tetapi pada saat pemeliharaan mudah dilepas. Kemudian yang ketiga, desain untuk ruang itu cukup menjalankan fungsi perawatan bagi teknisi, agar, nah di sini juga ada dua sisi, agar teknisi itu mendapatkan ruang yang cukup untuk melakukan perawatan, tapi ruangnya itu tidak terlalu besar, dan malah menimbulkan ekses atau kelebihan ruang yang tidak efisien bagi pengguna. Jadi pengguna itu mendapatkan produk yang dengan desain yang bagus, simple, tapi bagi teknisi juga memberikan ruang yang cukup untuk menjalankan perawatan. Kemudian pembongkaran itu tidak menimbulkan kerusakan, serta perawatan itu aman. Nah, di sini pembongkaran untuk pemeliharaan itu desainnya juga perlu memberikan fungsi agar saat dibongkar itu tidak rusak, tapi tetap aman dan bisa dirakit kembali. Dan untuk perawatan-perawatan yang simple, seperti misalnya kalau di gembok itu ada lubang kecil untuk memberikan oli, nah perawatan-perawatan yang simpel seperti itu bisa diserahkan kepada pengguna akhir. Tidak perlu jauh-jauh datang ke teknisi hanya untuk perawatan-perawatan yang simpel. Nah, untuk perawatan yang simpel seperti gembok tadi, kalau pengguna tidak mengetahui bahwa ada lubang kecil untuk memberikan oli, maka pengguna akhir atau konsumen pasti tidak akan tahu. Jadi, masuk ke poin terakhir ini,
harus tersedia manual dan dokumentasi pemilik yang memadai, agar pengguna itu tahu bagaimana cara merawatnya, apa yang perlu dilakukan apabila produk itu bermasalah, dan menghubungi siapa. Karena teknisi itu juga banyak macamnya. Kemudian masuk ke reliabilitas atau keandalan. Di sini dimensi keandalan itu ada dua. Yang pertama tingkat kegagalan, dan yang kedua komponen waktu. Kedua dimensi ini tidak terpisahkan. Misalnya, contohnya itu tingkat kegagalan 3 kali dalam komponen waktunya 1 bulan. Jadi kegagalan 3 kali dalam 1 bulan. Nanti bulan berikutnya kegagalannya berapa. Begitu seterusnya. Jadi kedua komponen dimensi ini, komponen waktu dan tingkat kegagalan, saling berkaitan. Kemudian keandalan atau reliabilitas ini didefinisikan sebagai kecenderungan bagian untuk gagal selama waktu tertentu, seperti yang terlihat pada dimensinya. Kemudian untuk mengukur reliabilitas, alat analisa apa saja yang diperlukan? Di buku terdapat 3 jenis alat analisa. Yang pertama yaitu Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA. Yang kedua, Fault Tree Analysis atau FTA. Dan yang ketiga, Failure Modes and Effect and Criticality Analysis atau FMECA. Yang pertama ini Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA. Nah, di sini FMEA ini secara sistematis berarti mempertimbangkan setiap komponen sistem, mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan mode kegagalan yang mungkin terjadi dan efek dari setiap kegagalan pada sistem. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, merupakan contoh dari FMEA, digunakan tabel seperti ini. Nah, 5 area dasar di mana FMEA dapat diterapkan dalam desain. Yang pertama ini pada konsepnya. Digunakan untuk menganalisis suatu sistem atau subsistemnya dalam konsepsi desain. Yang kedua pada prosesnya, untuk menganalisis proses perakitan dan manufaktur. Ketiga dalam perancangan, yaitu untuk menganalisis produk sebelum produksi massal produk dimulai. Yang keempat pada layanan, untuk menguji kegagalan proses industri sebelum rilis ke pelanggan. Dan yang terakhir ini mengenai peralatan, untuk menganalisis peralatan sebelum pembelian akhir. Kemudian yang kedua, Fault Tree Analysis atau FTA. FTA ini merupakan analisis yang dilakukan secara grafis untuk menambahkan kombinasi kesalahan yang menyebabkan kegagalan sistem. FTA menunjukkan kemungkinan kegagalan sistem yang disebabkan oleh peristiwa apapun. Kita beralih ke gambar di samping. Di sini terlihat jelas ada, kita masuk ke fokus ke sini, ada basic event 1 atau event 3. Nah, basic event 1 atau event 3 ini bisa menimbulkan salah satu atau keduanya bisa menimbulkan event 1. Dan event 1 ini apabila terjadi maka akan menimbulkan kegagalan sistem. Nah, jadi kita bisa trace kegagalan sistem itu terjadi karena apa dengan menggunakan FTA. Kemudian masuk ke Failure Modes, Effect, and Criticality Analysis atau FMECA. Ini merupakan kelanjutan dari FMEA tadi, ditambah dengan Criticality Analysis atau analisis kritis. Nah, FMECA ini adalah metode ekstensif, namun masih sederhana untuk mengidentifikasi cara-cara di mana sistem yang direkayasa bisa gagal. Tujuan utama FMECA adalah untuk mengembangkan prioritas untuk tindakan korektif berdasarkan risiko yang diperkirakan. Kalau tadi FMEA itu cuma mengetahui dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan atau error-errornya saja, kalau FMECA ini sudah mulai mengembangkan prioritasnya. Prioritas error yang penting untuk diperbaiki atau dilakukan tindakan korektif itu yang mana. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, ini prosedur tracing and recalling. Nah, meskipun tadi metode-metode tadi 3, FMEA, FTA, dan FMECA tadi telah dilakukan untuk membantu memprediksi kecacatan atau reliabilitas, itu cacatnya di mana dalam suatu kurun waktu, namun metode-metode itu kadang tidak mampu untuk menduga cacat yang tidak terduga, unexpected, terjadi dari waktu ke waktu. Nah, makanya dibuat sistem tracing and recalling. Ini sistem yang penting karena apabila ada produk gagal,
yang sampai ke pelanggan, maka perusahaan bertanggung jawab atas produk yang mereka buat. Sehingga produknya itu perlu, seperti sistemnya namanya tracing and recalling, perlu tracing terlebih dahulu, dilacak produknya itu sampai di mana. Kalau sudah sampai di pelanggan, pelanggan yang mana yang mendapatkan produk gagal. Kalau sudah di-trace, sudah dilacak, oh konsumen-konsumen ini yang mendapatkan produk gagal, maka kemudian dilakukan recalling agar produknya itu dikembalikan ke pabrik untuk dilakukan perbaikan. Karena produk itu cacat karena pabrik, sehingga masih merupakan tanggung jawab perusahaan. Contoh yang terjadi di dunia nyata itu recalling Avanza ya. Avanza di-recall secara besar-besaran untuk diganti salah satu komponennya. Dan itu gratis karena merupakan tanggung jawab perusahaan. Dan yang terakhir, pertimbangan lingkungan dalam desain. Nah, saat ini masyarakat menuntut lebih banyak dari para desainer produk daripada sekedar produk berkualitas. Tuntutan lebihnya itu apa? Ini ramah lingkungan. Karena konsumen menuntut produk yang ramah lingkungan, maka terbentuklah 3 konsep ini. Konsep ini terbentuk karena, misal begini, ada produk yang gagal atau cacat. Katakan dari 100 produk gagal atau dari 100 produksi itu ada produk gagal 3. Jadi 100 buah, ada 3 yang cacat setiap 100. Kalau kita hanya memproduksi 100, maka hanya 3. Tapi kalau memproduksi 1.000, memproduksi 10.000, 100.000, maka akan berkali-kali lipat produk yang cacat. Nah, produk yang cacat ini bisa dimasukkan ke dalam konsep ini, digunakan kembali apabila komponen-komponennya masih bagus, tapi kalau komponennya ada beberapa yang rusak atau tidak sesuai dengan standar pabrik, maka bisa dibongkar terlebih dahulu. Dan setelah dibongkar, dan komponennya telah diidentifikasi mana yang bagus dan mana yang jelek ya pastinya dibuang, tapi yang bagus bisa dimasukkan ke dalam produksi lagi, produksi ulang. Dan yang jelek pun sebenarnya juga bisa diperbaiki apabila memungkinkan untuk dimasukkan ke produksi ulang lagi. Kemudian masuk ke soal akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas kasus permasalahan tentang bab ini. Nah, di sini kami mencontohkan untuk kasus yang pertama, kami mengambil kasus dari soal 4 bab 7 yang ada di buku referensi. Nah, untuk matriks soal 4 UFD ini, hitunglah A, customer requirement absolute weight, kemudian B, hitunglah technical requirement absolute weight and factor, kemudian hitunglah technical requirement relative weight and factor, kemudian faktor desain dan teknis apa yang harus ditekankan dan mengapa. Nah, di sini diilustrasikan permasalahan pada 4 matriks. Ilustrasinya seperti gambar yang ada pada slide ini. Kemudian next. Nah, untuk solusinya, untuk soal yang pertama, yakni hitunglah customer requirement absolute weight. Ini yang pertama, untuk customer requirement absolute weight ini sendiri digunakan untuk membandingkan dengan nilai yang dimiliki pesaing. Di sini di soal skalanya 1-5. Nah, ini maksudnya bagaimana suatu perusahaan itu mampu memperoleh suatu nilai apabila dibandingkan dengan pesaing itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini yang pertama kita menentukan bobotnya terlebih dahulu atau bobot absolutnya. Nah, di sini kan ada beberapa komponen matriksnya. Yang pertama yakni tingkat kepentingan, kemudian yang kedua target, kemudian ada skala poin, serta yang terakhir yakni perhitungan dari absolute weight-nya sendiri. Ada 3 komponen. Nah, yang pertama tahapan yang kita lakukan adalah menghitung. Nah, untuk cara hitungnya sendiri, kita mengalihkan antara ini, tingkat kepentingan dikalikan dengan target, serta dikalikan dengan skala poin. Sehingga kita peroleh hasilnya sebesar 30
untuk customer requirement A, kemudian untuk customer requirement B hasilnya itu 32, untuk C itu 42, untuk D 4, serta E hanya 1. Next. Kemudian untuk soal yang B, hitunglah technical requirement absolute weight and factor. Nah, technical requirement absolute weight ini digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan tingkat kesulitan, nilai target, bobot absolut, dan bobot relatif. Nah, apabila berdasarkan soal yang telah diilustrasikan tadi, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini cara menghitungnya. Di sini kita mengambil contoh yang pertama, yakni penghitungan dari persyaratan konsumen untuk technical requirement yang nomor 1. Ini caranya yang pertama yakni mengalihkan antara baris A dengan kolom 1, yang mana hal ini berkaitan, sehingga di sini nanti kita memperoleh angka 3. Kemudian angka 3 ini tadi dikalikan dengan ini simbolnya. Di sini kan untuk customer requirement A dan technical requirement 1 ini kan disimbolkan dengan lingkaran putih, yang mana lingkaran putih ini skala nilainya itu 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan tingkat kepentingan atau importance, yang mana nilainya juga 3, sehingga di sini ketemu absolute weight-nya 9. Kemudian untuk yang kedua, yakni adalah pada persyaratan pelanggan nomor C, kemudian untuk technical requirement-nya yang kedua. Nah, di sini skornya 1, untuk simbolnya 1, kemudian untuk tingkat kepentingannya itu 7, sehingga kalau dikalikan absolute weight-nya ketemu 7. Kemudian yang selanjutnya untuk technical requirement yang ketiga, di sini ada 2. Yang pertama dari persyaratan pelanggan A dan persyaratan pelanggan B. Yang mana untuk technical requirement persyaratan pelanggan A ini disimbolkan dengan lingkaran hitam. Kemudian kita kalikan dengan tingkat kepentingannya yakni 3, bobot kepentingannya 3, sehingga kita ketemukan hasil seharusnya ini 27, maaf. Iya 27 betul. Kemudian kita tambahkan dengan technical requirement masih di technical requirement yang ketiga, namun di persyaratan pelanggan yang D, yang mana disimbolkan dengan segitiga atau nilainya 1, kemudian segitiga ini dikalikan dengan tingkat kepentingannya, yakni 2, sehingga ketemunya 2. Nah, di sini kan di technical requirement kan ada dua persyaratan pelanggan. Nah, 2 ini dijumlahkan. Yang pertama A tadi 27, kemudian yang kedua ini D, yakni nilainya 2, apabila dijumlahkan menjadi 29. Kemudian untuk TR yang keempat sama. Di sini ada 2 persyaratan pelanggan juga, yakni persyaratan pelanggan B dan persyaratan pelanggan E, yang mana apabila dijumlahkan berjumlah 15, ditunjukkan pada garis hijau itu hubungannya sejalur. Kemudian untuk technical requirement yang terakhir atau yang kelima, ini di sini ada 2 komponen juga, 2 komponen persyaratan pelanggan, yakni komponen D dan komponen E, yang mana apabila keduanya dijumlah itu totalnya 11. Nah, dari sini kita sudah mengisi atau menghitung absolute weight untuk setiap jenis technical requirement dari mulai nomor 1 hingga nomor 5. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita menjumlahkan dari absolute weight sendiri, sehingga di sini ditemukan jumlah sebanyak 71. Nah, setelah kita menghitung jumlah dari absolute weight, barulah kita bisa menentukan absolute faktornya. Nah, untuk absolute faktornya ini rumusnya yakni setiap jenis dari technical requirement atau setiap jenis dari absolute weight-nya tadi yang telah dihitung itu dibagi dari total keseluruhan dari absolute weight. Sehingga di sini contohnya pada technical requirement 1, semisal itu nilainya 9. Kemudian apabila kita bagikan dengan jumlah dari total absolute technical requirement-nya tadi, absolute weight-nya 71, maka di sini ditemukan hasil sebesar 0,12 atau 12%.
Kemudian untuk technical requirement yang kedua, di sini absolute factor-nya yakni sebesar 0,9 atau 9%. Kemudian untuk absolute factor pada technical requirement yang ketiga, yakni jumlahnya 0,41 atau 41%. Kemudian untuk technical requirement yang keempat sebesar 0,21 dan yang kelima sebesar 0,52 atau 52%. Next. Selanjutnya untuk soal yang C, hitunglah technical requirement relative, weight, and factor. Nah, bobot relatif dan absolut untuk persyaratan teknis atau technical requirement tadi dievaluasi untuk menentukan keputusan teknik apa yang perlu dibuat untuk meningkatkan desain berdasarkan masukan dari pelanggan. Nah, evaluasi ini nanti dilakukan dengan cara menghitung faktor persentase bobot untuk masing-masing dari bobot absolut serta untuk angka bobot atau bobot relatif. Nah, di sini berdasarkan ilustrasi maka diperoleh perhitungan sebagai berikut. Ini cara hitungnya. Yang pertama untuk contoh persyaratan pelanggan A pada technical requirement 1. Nah, ini caranya hampir mirip seperti penentuan absolute weight tadi. Namun untuk pengalinya di sini kita menggunakan jumlah absolute weight dari 3 komponen dari competitive assessment-nya. Nah, tadi kan kita sudah mencari jumlah absolute weight dari setiap CR-nya itu diketemukan 30, 32, 42, 4, dan 1. Nah, ini nanti menjadi pengali untuk technical requirement. Nah, jadi semisal untuk technical requirement 1 pada kolom persyaratan pelanggan A, ini dikalikan dengan absolute weight dari CR-nya. Jadi di sini nilai simbol 3 dikalikan dengan 30, sehingga ketemu 90. Kemudian untuk TR yang nomor 2, di sini ada satu persyaratan pelanggan, yakni pada persyaratan C. Di sini dilambangkan atau disimbolkan dalam bentuk segitiga atau nilainya 1. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan baris C juga, yang mana absolute weight-nya dari persyaratan pelanggan C juga 42, sehingga kita kalikan 1 dikali 42, maka hasilnya 42. Kemudian untuk yang ketiga, untuk technical requirement ketiga, di sini ada 2 persyaratan pelanggan, yakni untuk persyaratan A dan persyaratan D. Untuk persyaratan A sama, kita kalikan dengan baris CRA juga, yakni 30, jadi 90 dikalikan 30, 9 dikalikan 30, yakni 270, kemudian ditambah dengan persyaratan yang kedua pada TR3 juga, yakni di sini disimbolkan segitiga, nilainya 1, kemudian dikalikan dengan absolute weight dari baris CRD, yang mana nilainya 4, sehingga 1 dikalikan 4 jumlahnya 4. Nah, kemudian kedua perhitungan tadi ditambahkan, sehingga ketemu relative weight-nya sebesar 274 untuk technical requirement yang ketiga, atau jenis ketiga. Nah, kemudian untuk yang keempat, caranya sama, sehingga setelah kita totalkan menjadi 99, serta untuk technical requirement yang kelima juga sama caranya, sehingga ketemu 13. Nah, setelah kita mengisi relative weight ini, kemudian kita menjumlahkan. Jumlah relative weight-nya itu totalnya di antara kelima technical requirement ini, yakni 518. Nah, dari sini setelah kita mencari ini, barulah kita bisa menentukan relative faktornya. Untuk rumusnya sendiri, yakni relative weight untuk setiap jenis technical requirement dibagi jumlah dari total technical requirement. Sehingga di sini semisal pada contoh technical requirement pertama, itu tadi kan kita sudah mencari nilai relative weight-nya sebesar 90. Nah, itu nanti dibagi dengan jumlah dari total keseluruhan technical requirement, yang mana jumlahnya tadi sebesar 518, sehingga 90 dibagi 518 ketemu
0,16 atau 16%. Kemudian untuk technical requirement yang kedua sama, hasilnya 0,9 atau 9%. Untuk TR yang ketiga 53%, TR keempat 0,19 atau 19%, dan untuk TR yang kelima yakni 3%. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan ini, sebenarnya ini juga sekaligus bisa untuk menjawab pertanyaan yang keempat, yakni faktor desain dan teknis apa yang harus ditekankan dan mengapa. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, berdasarkan perhitungan dari relatif faktor, kita mengetahui bahwa faktor relatif yang terbesar itu ditunjukkan pada technical requirement yang ketiga, yakni pada persyaratan pelanggan A dan D. Nah, di sini mengapa? Karena berdasarkan hasil hitung ini tadi jumlahnya yang terbanyak atau signifikan dibandingkan dengan jenis technical requirement yang lain. Nah, sehingga berdasarkan tingkat kepentingan, maka di sini kita perlu mengoptimalkan dua komponen yang ada pada technical requirement A, yakni persyaratan pelanggan A dan persyaratan pelanggan D. Nah, di sini khususnya pada persyaratan pelanggan A itu perlu kita optimalkan, lebih optimalkan lagi. Nah, karena hal ini menjadi persyaratan konsumen dengan nilai yang sangat signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggan itu akan mau menggunakan produk kita, itu pertimbangan utamanya yakni pada technical requirement 3, khususnya pada persyaratan pelanggan yang A dan yang D. Next. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kasus 7 step 1, mengenai menjaga iPhone Apple agar tetap kompetitif. Kita langsung masuk ke soalnya. Yang pertama itu, apa sajakah trade-off iPhone dan mengapa penting dipertimbangkan ke dalam desain. Berdasarkan kasus yang berada di buku, trade-off dari smartphone iPhone ya ini ada 4. Yang pertama ini daya tahan baterai, yang kedua kemampuan untuk multitasking atau melakukan berbagai tugas secara bersamaan, yang ketiga kualitas kamera, dan yang keempat antar muka dengan sosial media seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, dari keempat trade-off ini, trade-off memainkan peran penting dalam desain iPhone dan pengembangan produknya. Mengapa? Karena yang pertama, dengan trade-off maka iPhone itu bisa memilih fitur yang tepat, tidak mengejar semuanya, tapi hanya fokus kepada beberapa. Misalnya fokus kepada kualitas kamera dan antar muka dengan sosial media. Sehingga segmentasi pasar itu jelas, kualitas produknya bagus, dan harganya masuk akal. Yang kedua, memaksimalkan kegunaan dan daya jualnya. Karena fitur-fitur yang dipilih itu telah diprioritaskan, maka kegunaan dan daya jual itu maksimal kepada konsumen yang membutuhkan. Misalnya konsumen yang membutuhkan kamera bagus, pasti akan membeli produk dengan kamera yang bagus. Maka segmentasinya sangat tepat. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis trade-off, membantu memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi Apple itu perlu mengetahui fitur-fitur mana yang dibutuhkan oleh konsumen dan fitur-fitur apa yang dapat ditawarkan, sehingga trade-off-nya ini jelas dan menghasilkan profit. Yang kedua, pilih produk selain smartphone. Apa saja trade-off penting untuk produk itu? Nah, di sini kami memilih produk lampu. Trade-off yang penting untuk produk lampu ini ada beberapa di sini. Yang pertama, tingkat terangnya cahaya. Yang kedua, konsumsi listrik. 3, keawetan. 4, desain. 5, ukuran. Dan 6, harga. Nah, dari komponen di atas sangat tidak profitable untuk mengejar seluruh aspek dari lampu. Sehingga perlu fokus kepada beberapa. Misalnya produk lampu Philips yang lampu hemat energi. Itu produknya itu mengandalkan fitur konsumsi listrik yang hemat, keawetan. Namun di sisi lain, produk lampu Philips itu mengorbankan tingkat terangnya cahaya dan harga. Sehingga dinamakan trade-off karena adanya pengorbanan. Dan yang ketiga, pertanyaannya,
bagaimana seharusnya Apple mengevaluasi kualitas dari iPhone-nya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, iPhone dapat mengelola akun email melalui smartphone. Sehingga untuk mengecek kualitas ini, yang pertama ini, maka Apple dapat memberikan survei mengenai kepuasan kepada pelanggan untuk mengetahui kualitas iPhone-nya. Yang kedua, ini Apple juga telah membahas bidang dari desain ponsel. Apple mengklaim bahwa desain iPhone itu adalah smartphone tertipis. Untuk mengevaluasi kualitas ini, yakni smartphone tertipisnya itu apakah klaimnya benar? Dan jika benar, Apple tetap harus memelihara dan mengimprovisasi iPhone untuk terus mengesankan pelanggan. Karena dengan smartphone yang tipis tapi tanpa inovasi, itu pelanggan nanti lama-lama juga akan bosan. Kemudian yang ketiga, Apple dapat mengevaluasi kualitas iPhone-nya melalui kualitas layar yang beresolusi lebih tinggi untuk mengimbangi ukuran layar yang kecil. Karena resolusi layar ini di sini merupakan trade-off dari layar yang kecil. Karena layarnya kecil, maka resolusinya tinggi. Maka resolusi layar ini dapat menjadi aspek untuk mengevaluasi kualitas iPhone itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengenai perangkat lunak untuk melakukan kegiatan multitasking yang dikembangkan oleh Apple. Ini mampu untuk mengurangi penggunaan baterai, tapi juga melakukan multitasking. Dari kekhawatiran pelanggan mengenai baterai yang cepat habis, maka Apple dapat mengevaluasi kualitas perangkat lunak, multitasking, dan juga penggunaan baterai melalui software multitasking yang telah mereka sediakan ini. Dan pertanyaan yang terakhir, keempat, bagaimana Apple dapat meningkatkan proses desainnya untuk iPhone? Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh, beberapa langkah saja. Langkah yang pertama, yakni Apple perlu melakukan brainstorming dan menghimpun ide serta inovasi dalam proses desain iPhone. Tidak hanya dari pihak internal, tapi juga dari pihak eksternal. Pihak internal itu karyawan, dan pihak eksternal itu penggunanya atau pelanggan atau konsumen. Jadi kedua pihak diidentifikasi apa yang dapat ditawarkan dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, Apple perlu melakukan prediksi tren konsumen ke depan untuk menyelaraskan arah inovasi dengan tren yang akan datang. Jangan sampai inovasi yang dilakukan oleh Apple itu tidak sesuai dengan tren. Trennya menuju ke arah lain, itu jangan sampai seperti itu. Karena akan membuang waktu, tenaga, dan uang. Kemudian yang ketiga, pemilihan teknologi dan bahan baku yang cermat adalah kunci dari perspektif kualitas. Karena seperti yang kita tahu, Apple itu produk-produknya high-end dan terkenal kualitasnya bagus, sehingga pemilihan teknologi dan bahan baku yang baik, berkualitas, tepat sasaran, itu perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga brand Apple itu sendiri, karena terkenal dengan kualitas produknya yang bagus. Dan yang terakhir, Apple juga dapat meningkatkan kualitas iPhone itu dengan mengembangkan rencana pemasaran dan mempersiapkan rantai pasokan yang matang sebelum melakukan launching. Bisa dilakukan dengan melakukan promosi-promosi terlebih dahulu kepada konsumen dan memperkenalkan produknya. Bisa juga dengan, kalau sekarang itu yang sedang marak, itu pre-order, produknya diberikan teaser terlebih dahulu kepada konsumen, sehingga konsumen dapat melakukan pre-order. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mari kita lanjut ke sesi diskusi.